Oke, kita lanjut bagaimana di bagian ini adanya pembelian saham langsung dari perusahaan di mana nantinya bukan dari pemegang saham. Dengan kata lain, ketika perusahaan ini membeli langsung dari perusahaan bukan lewat bursa atau intinya dari Bursa Saham Indonesia atau Bursa Efek Indonesia ya. Maka dalam hal itu nantinya saham yang dibeli tersebut akan menambah jumlah saham yang beredar dan mempengaruhi persentase dari perolehan saham. Contohnya secara gampang begini, misalkan suatu perusahaan punya 10.000 lembar. Nah, sebelum saham tersebut diedarkan ke dalam Bursa Efek Indonesia, diterbitkan segalanya tersebut gitu ya. Misalkan perusahaan ini menjual kepada perusahaan A. Nah, perusahaan A langsung beli langsung kepada perusahaan B tersebut. Nah, di mana perusahaan A ini berarti nantinya akan menambah langsung jumlah saham yang beredar di perusahaan B yang menjual tadi sahamnya. Nah, contoh misalkan pada awal Januari 2013 PT Prima membeli 20.000. Ini PT P ya. Saham yang belum diterbitkan sebelumnya langsung dari PT Sanjaya PTS. Senilai 450. Pada saat itu stockholder equity PT Sanjaya terdiri dari 200 juta. Capital stock ordinary parnya adalah 10.000 dan 150.000 return earning. Setelah pembelian saham PT Prima, jumlah sahamnya nanti akan menjadi 40.000. Nah, 40.000 itu didapat dengan cara kan dia punya nih 200 juta. Nah, nilai parnya adalah 10.000. Berarti kan 200 juta dibagi dengan 10.000, awalnya dia punya 10.000 lembar. Terus si PT Prima membeli 20.000 lagi ya. Ini 20.000 lembar. Terus PT Prima membeli 20.000 lagi, otomatis nanti total saham yang dimiliki ordinary-nya si PT Sanjaya menjadi 40.000 ya, didapat dari 20.000 plus 20.000. 20.000 adalah pembelian yang pembelian yang dilakukan oleh PT Prima, sedangkan yang 20.000 adalah ordinary awal. Nah, dengan demikian nanti berapa sih persentasenya? Berarti totalnya P terhadap S gitu ya. P kan punya 20.000, totalnya adalah 40.000. Berarti di sini ada 50% kepemilikan gitu. Lanjut, yang J, perusahaan asosiasi dengan saham preferen. Nah, bagaimana ketika nantinya ada perusahaan asosiasi tersebut ada saham preferen? Kita identifikasi dulu ya. Saham preferen berarti intinya adalah saham ini saham utama yang dimana nantinya ketika ada pembagian dividen maka ini diutamakan dulu kepada pemilik saham preferen tersebut gitu ya. Nah, kita contohkan di sini, jika entitas asosiasi menerbitkan saham preferen kumulatif. Nah, kumulatif berarti di sini nanti ketika ada laba pembagiannya maka nanti akan dilakukan pembayaran terlebih dahulu yang dimiliki oleh pihak lain selain investor. Jadi dimiliki pihak lain selain investor dan diklasifikasikan sebagai ekuitas. Berarti nanti ada preference stock ya. Maka investor menghitung bagian laba atau laba rugi investasi setelah penyesuaian atas dividen saham tersebut. Jadi nanti dividennya dikurangi dengan ini dividen semuanya all dividen ya. Dividen keseluruhan dikurangi dengan dividen yang akan dibagikan kepada saham preference. Misalkan di sini nanti ketemu 100 saham preference 10, maka nanti yang digunakan untuk atau dibagikan kepada ordinary stocknya hanya 90. Nah, contoh PT Premium membeli 40% saham PT Quality pada awal tahun 2016 senilai 2 miliar 500. Pada saat itu stockholder equity PT Ki gitu ya terdiri dari 10% kumulatif preference stock. Nilainya adalah 100 rupiah dengan totalnya 1 miliar. Capital stock ordinary adalah 3 miliar. Order paid capital 500 juta dan return earning 1,5 M. Dimana nantinya akan ada net income dan dividen masing-masing. Nah, ini net income-nya 700 dan nanti ada dividen 200. Maka nanti pada saat kita menghitung net income harus dikurangi dulu yang preferen, begitu juga yang dividen. Untuk menjurnal ya nanti ya. Berarti investment in PT-nya berapa, nanti kalau net income kan nanti akan mengurangi investment. Nah, sedangkan untuk dividen dia akan
ketika ada net income maka dia akan menambah investment, sedangkan nanti ada dividen dia akan mengurangi investmentnya. Nah tapi investmentnya bukan dari 40% dikali 700 ya, tapi dikurangi dulu dengan saham-saham preferennya. Ini contohnya misalkan di sini ada harga perolehan 2,5 M nih, membeli ya awal tahun 2,5 M. Nah ekuitasnya berarti berapa gitu kan yang kita lakukan. Nah ekuitasnya kan tadi 6 M, didapat dari mana? 3 M plus 1,5 M plus 0,5 M ya, plus gitu kan 1 M. Ini 1 M adalah preference stock, maka totalnya adalah 6 M. Ini total kepemilikan. Nah kita harus kurangi dulu dengan 1 M, maka total ordinary stocknya nanti hanya sebesar 5 M. Nah 5 M tersebut dikali dengan PTP yang memiliki 40%, maka nanti ketemu 2 M. Nah ketemu deh, karena di sini A sama B lebih besar A atau agregat lebih besar daripada harta fair value yang kita dapatkan gitu ya, maka di sini ada selisihnya, kita anggap sebagai goodwill ya sebesar 500 juta. Nah bagaimana untuk perhitungan dari income from? Tadi saya bilang untuk penghitungan income from berarti kita harus menghitung dulu berarti berapa sih total kepemilikan yang kita bayarkan kepada saham preferennya terlebih dahulu. Ini anggapnya kita sebagai PT Quality ya. Kalau kita sebagai PT Quality maka kita harus mengeluarkan dulu income tersebut untuk si saham preferennya tersebut. Nah berarti berapa di sini? Income from-nya kan totalnya tadi 700 juta ya. 700 juta. Nah kita kalikan kita kurangkan dengan 10% dikali dengan saham preferennya. Saham preferennya adalah 1 M, maka 100 juta. Kenapa dikalinya 1 M? Gitu ya. Karena memang untuk pengalinya tersebut harus dikalikan dengan total kepemilikan yang ada di equity-nya, yaitu di saham preferennya, yaitu 1 M. Untuk income from capital stock ordinary maka nanti akan income-nya ya akan terdapat sebesar 600 juta. Sorry ini berarti tadi 700 juta, 100 juta, ini 600 juta. Agak berlebih memang. Nah berarti dengan demikian nantinya bagian PT Premium adalah 40% kepemilikan dikali dengan 600 juta. Maka akan temu selisih sebesar 240 juta. Nah 240 juta inilah yang menjadi income yang akan didapatkan oleh si PT P atau PT Premium. Maka tadi jurnalnya adalah investment in PT pada income from PT Ki boleh. Nah untuk yang ini 40 juta kita lihat dulu kepemilikan kita berapa di sini. Kepemilikan kita adalah 40%. Nah dividennya sudah dibayarkan 100 juta, berarti kan 200 total dividen kan 200. Dividen untuk saham preference 100 juta, maka tinggal 100. Nah dikali dengan 40%, maka menghasilkan cash pada investment sebesar 40 juta. Nah bagaimana ketika ini untuk bagian K, bagaimana ketika nantinya ada investment bernilai negatif? Nah pada metode ekuitas saya jelaskan secara garis besarnya saja dulu. Pada metode ekuitas ketika nantinya ada investment tersebut bernilai negatif, berarti atau dengan kata lain dia nanti posisinya di kredit gitu ya, maka itu tidak dapat diperbolehkan. Dengan kata lain nilai yang tercatat pada investasi tersebut akan kita buat 0 gitu ya. Nah bagian negatif ini bisa terjadi karena kenapa? Misalkan akibat adanya rugi atas entitas asosiasi gitu nih, rugi atas entitas asosiasi atau melebihi kepentingan pada entitas asosiasi. Maka investor menghentikan pengakuan bagiannya, nantinya menghentikan bagian keuangan, menghentikan bagian ruginya tersebut, dan nantinya gitu ya hanya menyajikan saldo tersebut menjadi 0, dan nantinya tambahan tersebut menjadi kerugian yang dicadangkan. Nah jika entitas di kemudian hari mencatat laba, maka nanti kerugian yang dicadangkan tersebut sebagai pengurang atas laba yang didapatkan setelah dia mengalami kerugian tersebut. Nah dengan kata lain nantinya investor mulai mengakui bagian laba tersebut setelah gitu ya bagiannya atas laba tersebut
atau ruginya tersebut dikurangkan dengan yang dicadangkan. Ini contohnya aja nih. Pada awal tahun 2018, PTP menginvestasikan sebesar 40% atas saham beredar di S gitu ya, dengan nilai tercatat 200 juta. Selama tahun 2018, Investi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta dan melaporkan rugi bersih sebesar 450 juta. Pada saat S membagikan dividen, investasi P menjadi berkurang. Akan menjurnalnya seperti apa? Nah, contoh nih, sebelum kita lihat jurnal yang di sini ya. Berarti kita lihat dulu. Kita bikin investment in PTS. Awalnya kan dia di sini nilai tercatatnya 200. Kok gede banget. 200 juta. Selama tahun 2018, Investi membagikan dividen sebesar dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta. Berarti nanti akan berkurang di sini 40. Ya, 40% dikali dengan 100 juta. Dan melaporkan rugi bersihnya sebesar 450. Nah, 450 dikali dengan 40% kan di sini 180 juta nih. Kalau di sini kita tulis 180 juta, maka kan di sini 220 ini menjadi 200, maka kan akan ada saldo di kredit. Nah, ini nggak boleh kan? Dengan kata lain nanti 20 ini akan kita cadangkan dan hanya mengakui di sini 160. Nah, untuk 20-nya ini nanti gimana? Nanti kita akan cadangkan ketika adanya keuntungan. Jadi cadangan ini nanti akan mengurangi ketika adanya keuntungan. Nah, contoh. Pada pertama kita akan menjurnal untuk pembagian dividen. Berarti 40 juta cash pada investment in S. Ini gampang ya. Akan mengurangi investasi. Sedangkan pada saat adanya keuntungan dia akan menambah investasi. Nah, bagaimana ketika ada rugi? Nah, ini kan rugi nih 450. Nah, kalau kita lihat setelah pembagian dividen, maka kan saldo investasinya menjadi 160. Ya, 200 dikurangi 40 juta. Nah, kemudian pada akhir tahun S melaporkan rugi. Nah, tadi saya bilang ruginya 450 juta. Maka atas rugi tersebut nanti kan investmentnya yang harus jadi debit menjadi dikredit kan karena rugi. Nah, yang tadinya di debit jadi dikredit. Nah, 180. Nah, karena saldonya tersebut hanya 160 juta, maka nantinya akan mengakibatkan nilainya menjadi negatif. Namun karena tidak boleh negatif, nanti maka P akan mengakui sebagai berikut. Jadi pada saat adanya kekurangan atas investment tersebut, dia hanya mengakui sebatas saldonya saja, sehingga nantinya akan menjadi 0 gitu ya. Income from S pada investment in S senilai 160 juta. Nah, pada jurnal di atas maka investment in S menjadi 0 gitu ya. Tadi saya bilang selisih antara tersebut merupakan yang 20 juta tersebut nanti akan diakui sebagai laba rugi cadangan gitu ya. Nah, apabila di tahun selanjutnya masih mengalami kerugian, maka terus melaporkan sebagai cadangan atas rugi tersebut. Jadi terus misalkan nanti di sini rugi lagi 100 juta. Rugi 100 juta. Maka nanti jadinya plus 20. Nah, gitu. Jadi 120 total rugi kita. Nah, ini hanya dicatat aja ya. Nah, sebaliknya jika pada tahun 2019 S melaporkan keuntungan 80 juta, maka nanti akan mencatat 12 juta. Kenapa? 12 juta. Nah, dari 30 juta kalau kita kali dengan 40% kan menjadi 32 juta nih. Nah, 32 juta ini kan keuntungan yang harus didapatnya. Harusnya kan investment pada income-nya sebesar 32 juta. Akan tetapi karena ada rugi di tahun sebelumnya harus dikurangi dengan rugi terlebih dahulu, maka 32 juta dikurangi 12 dikurangi 20 maka akan ketemu 12 juta. Nah, inilah yang akan kita jurnal pada investment in S pada income from S. Mungkin untuk bab 2 kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.